Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas tugas praktek 1 pada Tuton Mapel PKM. Nah, praktek 1 ini kita disuruh mengumpulkan beberapa poin. Yang pertama ada hasil analisis terhadap video pembelajaran berbasis kasus pada portal gurupintar.ut.ac.id. Yang kedua ada mencantumkan RPP 1 dan RPP 2. Terus yang ketiga laporan praktik dari 2 RPP yang telah disusun dengan hasil pengamatan dari supervisor 2. Terus yang keempat ada lembar refleksi setelah melakukan praktek mengajar. Nah, untuk poin 1 ini kalian bisa mengunjungi linknya, lalu kalian tonton deh tuh salah satu videonya. Setelah nonton, nanti kalian tulis bagaimana pendapat kalian tentang video atau teks yang telah kalian baca. Kalian kasih ulasan balik. Misalnya, menurut saya pembelajaran ini sudah baik karena menggunakan tutor teman sebaya, atau selain itu juga boleh. Yang penting seperti kilas balik atau tanggapan kalian terhadap salah satu praktik pembelajaran tersebut. Terus yang kedua, RPP. Nah, RPP ini disesuaikan aja sama sekolah tempat kalian mengajar, karena kan setiap sekolah juga terkadang mempunyai format yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga, lembar observasi praktik mengajar, ini sebenarnya sudah ada di buku panduan PKM. Lembar observasi kemampuan melaksanakan pembelajaran berisi tentang aspek yang diobservasi oleh supervisor 2. Nah, untuk formatnya kalian bisa klik di link deskripsi ya. Pertama diisi tentang link identitas masing-masing mahasiswa. Ada nama mahasiswa, mata pelajaran, kelas, hari atau tanggal kalian melakukan pembelajaran, dan pokok bahasan atau tema dari pembelajaran pada hari itu. Aspek yang diobservasi meliputi 12 poin. Yang pertama menyediakan pijakan, yang kedua memberikan tuntunan, yang ketiga melibatkan siswa sebanyak mungkin dalam kegiatan pembelajaran, yang keempat penjelasan konsep oleh guru, yang kelima melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi dan memberi pengalaman langsung kepada siswa, 6 memberikan contoh, 7 menggunakan media yang tepat, 8 memberikan penguatan, 9 membimbing diskusi, 10 melakukan penilaian hasil dan proses belajar, 11 keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan yang terakhir memberikan balikan atau memberikan umpan balik. Nah, cara pengisiannya bagaimana? Cara pengisiannya nanti supervisor 2 tinggal mencentang bagian di kolom ada atau tidak adanya. Terus setelah melakukan checklist atau centang, supervisor 2 memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran pada hari itu. Contohnya, guru melakukan pembelajaran dengan baik. Setelah selesai mengisi semua itu, nanti ditandatangani dan distempel basah oleh kepala sekolah dan supervisor 2. Kemudian kalian scan dan disimpan secara PDF untuk diupload di Tuton. Terus poin yang keempat ada lembar refleksi setelah melakukan praktek mengajar. Lembar refleksi ini pun sebenarnya sudah ada pada buku panduan PKM. Seperti apa sih formatnya? Nah, yang pertama ada tentang identitas mahasiswa, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, program studi, dan UPBJJ. Dalam lembar refleksi ini ada 2 poin. Poin yang pertama refleksi terhadap penerapan pembelajaran yang telah dilakukan, dan poin yang kedua tentang refleksi terhadap implementasi RPP. Untuk poin yang pertama ada beberapa poin yang dinilai. 1. Apakah kegiatan membuka pelajaran yang saya lakukan dapat mengarahkan dan mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran dengan baik? 2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap materi atau bahan ajar yang saya sajikan? 3. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan? 4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap metode atau teknik pembelajaran yang saya gunakan?
Dan yang kelima, apakah siswa dapat menangkap penjelasan atau instruksi yang saya berikan dengan baik? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti yang mengisi adalah supervisor 2. Setiap pembelajaran pengisiannya berbeda karena tergantung dari pembelajaran yang diajarkan saat itu. Poin B tentang refleksi terhadap implementasi RPP. Poin ini mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun dapat berjalan sebagaimana mestinya? Yang kedua, apakah kelemahan-kelemahan saya dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan melakukan pembelajaran dalam hal apa saja? Apakah dalam hal penguasaan materi, penggunaan bahan dan media, penggunaan metode dan teknik pembelajaran, pengelolaan kelas, komunikasi, dan pendekatan terhadap siswa, atau penggunaan waktu serta penilaian belajar. Dan yang ketiga, apakah ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang tidak dapat dilaksanakan? Jika ada, apa yang harus saya lakukan untuk mengganti rencana pelaksanaan pembelajaran semula? Untuk lembar refleksi ini sebenarnya tidak ada format tanda tangan, tapi jika kalian ingin memberikan format tanda tangan, maka bisa ditulis supervisor 2 dan nama mahasiswa. Kemudian ditandatangani dan di-scan lalu disimpan secara PDF untuk di-upload ke Tuton. Setelah menyelesaikan itu semua, nanti kalian bisa menyerahkan tugas praktik 1 pada PKM. Nah, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat.